Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan, tak kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk like, komen, dan share-nya. Terima kasih banyak. Semoga channel ini kedepannya lebih bermanfaat dan lebih berguna bagi semuanya teman-teman. Oke. Yang sedang sakit segera sembuh, yang sedang terlilit hutang segera mendapatkan jalan agar hutang-hutangnya terselesaikan, dan yang belum memiliki keturunan mudah-mudahan segera mendapatkan keturunan, karena Allah Maha memiliki, karena Allah Maha kaya, dan Allah Maha memberikan segalanya teman-teman. Oke teman-teman, saya di sini ingin bercerita teman-teman. Jadi banyak sekali akhir-akhir ini orang-orang yang terlilit hutang ya teman-teman. Mungkin karena dia cara menjalankan bisnisnya salah, mungkin karena spekulasinya salah, atau memang karena krisis, atau memang karena dikerjain orang. Jadi saya di sini ingin memberikan edukasi dan pemahaman bahwasanya saya hanya bisa memberikan solusi teman-teman. Kalau berupa saran dan yang lain, kalau berwujud uang terus terang saya tidak mampu, saya belum bisa. Dan untuk masalah pemberian pekerjaan, saya jujur saya tidak mau melobikan pekerjaan ke orang lain. Karena apa? Karena gini loh teman-teman, mungkin di satu sisi orang-orang yang saya mintai pekerjaan itu mungkin akan sungkan kepada saya. Cuman kan kita tidak tahu bagaimana, seperti yang sudah-sudah, ketika saya mau minta pekerjaan kepada orang untuk menolong seseorang, ternyata seseorang tidak bisa dipercaya dan menyalahgunakan kepercayaan yang saya berikan kepadanya, sehingga yang bersangkutan ini mau mecat yang nggak enak sama saya, nggak dipecat begitu. Akhirnya saya ada pelaporan sendiri dari temennya gitu teman-teman. Mohon maaf sekali kalau yang ingin mencari kerja ataupun memberikan atau meminjam uang, saya jujur tidak mampu gitu ya teman-teman. Saya di sini akan bercerita tentang pengalaman hidup saya yang kemarin kan. Waktu itu saya cerita bahwasanya saya harus membayar utang-utang ibu saya, kan waktu itu sertifikat digadaikan. Nah kalau teman-teman ingin menyelesaikan hutang-hutangnya, karena hutang itu Rp1.000 pun harus dibayar ya teman-teman, harus dibayar. Bagaimanapun itu tidak bisa tidak kita bayar, karena akan dibawa sampai mati kan gitu. Nah kalau teman-teman minta solusi sama saya akan berikan ya. Ini waktu itu teman-teman, pokoknya saya dapat ajaran, dapat cara ini dari Mbah. Nah caranya seperti ini. Yang pertama, kita itu harus bersihkan diri kita sendiri teman-teman. Kita bersihkan diri kita sendiri dengan cara mungkin kita mandi tobat dan sholat tobat kalau yang muslim. Kalau yang non muslim, kita bisa pergi ke pandita ataupun pendeta untuk minta pengampunan dosa dan pertobatan diri. Yang kedua, usahakan kita itu teman-teman, setiap kali mandi itu memakai air yang dicampur dengan garam krosok. Kenapa harus pakai garam teman-teman? Jadi filosofinya begini teman-teman, kalau garam itu kan asalnya dari laut, terus dia menguap tinggal endapan kan. Jadi biar berharapnya rezeki yang bersangkutan itu sebanyak lautan, kejelekannya menghilang, tinggal butir-butir permatanya gitu teman-teman, butir-butir kristalnya gitu untuk kebaikannya. Makanya kenapa harus garam gitu teman-teman. Terus yang ketiga, usahakan kalau misalnya sempat itu mandi pakai
irisan daun pandan. Nah, yang keempat, kita harus menyiapkan satu sarana. Sarannya itu garam ditaruh di dalam mangkok. Usahakan mangkoknya itu yang mangkok beling. Kenapa harus beling teman-teman? Karena gini, sebenarnya kalau dalam berumah tangga itu kita itu kalau naruh beras itu jangan di tempat yang berupa plastik teman-teman, itu tidak bagus. Karena apa? Kalau orang Cina bilang itu tidak bagus, maka boleh taruh di tempayan yang gentong dari tanah itu atau dari tempat yang beling. Nah intinya apa? Kalau tempat yang beling itu kita tidak bisa digerogoti oleh apapun, yang tanah pun begitu juga. Nah, garam ditaruh di atas mangkok itu sampai penuh ya teman-teman, sampai penuh. Terus yang kedua, ketika udah sampai penuh dikasih kapulaga. Kapulaga kunyitnya tuh 1 lonjor gini teman-teman. Usahakan jangan yang pada tunasnya. Jadi 1 lonjor, terus sama bawang putih. Nah, kalau itu apa namanya teman-teman? Entar dulu, ada semut. Nah, setelah semuanya selesai, ada garam, bawang putih 1 bonggol itu yang 1 buletan itu teman-teman, 1 bonggol sama kapulaga itu ditaruh di atasnya. Kita baca doa Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Nah, dua Al-Fatihah terakhir, misalnya kita sudah 5 kali Al-Fatihah yang terakhir itu tahan napas teman-teman, tahan napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah itu, setelah itu tiupkan ke garam, sebut hajatnya. Misalnya saya Sri Sukatmi dengan ini membuat sarana untuk menghilangkan semua malapetaka, semua malapetaka di dalam rumah tangga dan kehidupan saya. Mudah-mudahan karena Allah semua menjadi baik dan semua menjadi membaik seperti air di rezeki saya tumbuh seperti air di samudra, kejelekan saya menguap seperti uapnya air samudra, dan kehidupan saya menjadi kristal yang indah seperti garam ini, kayak gitu ya teman-teman. Lillahi ta'ala kun fayakun, lillahi ta'ala kun fayakun, ya Allah kun fayakun gitu. Nah setelah itu garam itu ditaruh di tempat yang tinggi, paling tinggi, bisa di atas lemari, tapi kalau menurut saya jangan di atas lemari. Kalau nggak ada tempat yang tinggi, taruh di plastik atau dibungkus dengan kain, dipaku teman-teman, cari tempat yang paling tinggi. Nah setelah itu kita perbanyak sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Gitu sebanyak-banyaknya setiap hari. Nah setelah itu teman-teman, kita harus bikin uang bibit ya, uang bibit. Uang bibit itu fungsinya kita taruh di dalam rumah. Caranya gimana? Caranya kita bisa ambil nominal terbesar. Kalau enggak punya ya nominal kecil enggak apa-apa. Kita ikat pakai 2 benang, hitam sama putih ya. 2 benang hitam sama putih kita ikat. Nah selama kita mengikat uang itu, kita baca alam nasroh laka sodoro gitu ya. Karena di situ ada inna ma'al yusra itu ya teman-teman. Mungkin saya salah bacanya, mohon maaf karena saya kalau dipotong ini enggak apa.
inna ma'al yusra gitu ya. Jadi dibalik ke kesulitan pasti ada kemudahan gitu ya teman-teman. Nah setelah itu pokoknya sampai ikatan ini selesai, itu harus tertutup semua uangnya, terus setelah sudah tertutup semuanya disimpan di dalam dompet, sambil niatkan bismillahirrahmanirrahim, niat saya untuk memasukkan uang bibit ke dalam tempat uang saya agar terus menjadi bibit dan tumbuh menjadi banyak gitu ya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman, setelah usaha kita yang kita lakukan ini sudah dari sholawat Nabi, sarana tadi, kita usahakan banyak-banyak untuk bersodakoh. Nah sodakoh itu nggak harus ke manusia teman-teman. Misalnya kita buka dagang. Kita sebelum buka pintu itu usahakan itu disiram pakai air cucian beras. Air cucian beras ini ditampung, misalnya di rumah ya, ditampung, udah masukin botol, nanti disiram di depan tempat usaha itu, atau buat ngelap misalnya ada kaca atau apa buat ngelap. Nah jawabnya apa? Kalau misalnya itu jualan, bilangnya laris gitu. Nah setelah itu setelah dilap pakai air itu ya, cucian beras ini atau disiram-siram ini laris gitu kan. Nah setelah itu teman-teman, ada satu hal lagi, yaitu sodakoh sama semut. Kenapa harus semut teman-teman? Karena semut itu adalah satu binatang yang walaupun kecil itu Allah mendengar doanya gitu loh teman-teman. Nah kita taburin aja gula sedikit gitu, ke semut atau ke mana gitu, kita taburin dengan semut, ini saya berikan rezekimu, sampaikan kepada Tuhanmu, kamu memintakan rezeki saya kayak gitu. Nah udah gitu kan, udah dikasih ke semut, kita tinggal tunggu teman-teman. Kalau ada orang yang jualan misalnya mampir apa gitu, setidaknya kita beli ataupun kita larisi. Nanti insya Allah itu akan menular gitu loh teman-teman. Kita akan menular walaupun 1.000 2.000 kita larisi. Kalau enggak ya kita kasih air putih, atau misalnya kita enggak beli, kita kasih air putih atau apa gitu loh. Jadi intinya kita bersodakoh gitu loh teman-teman. Kalau hal ini sudah dilakukan semua, insya Allah kedepannya usaha itu akan menjadi sukses dan semakin lancar. Kalau teman-teman nggak percaya ya silahkan, tapi sini sudah banyak banget yang mengerjakan, dari teman-teman saya itu sampai pemborong rumah, pokoknya dari PT, pokoknya ada yang dari Waskita, ada itu ada CWI itu kan pemborong sempat bangkrut, sempat habis-habisan kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya sekarang mulai tumbuh lagi, yang dagang juga banyak, ada yang sampai sekarang itu ada yang punya pabrik teman-teman. Dari jualan tahu itu juga habis-habisan ya, alhamdulillah teman-teman. Kalau Allah sudah berkehendak itu pokoknya kalian itu harus yakin bahwasanya doa kalian itu, ya Allah saya harus bisa membayar hutang saya, entah dari mana datangnya, karena Engkau yang Maha memberi rezeki, maka datanglah rezeki saya gitu ya teman-teman. Pokoknya seperti itu. Nah intinya kita sebagai orang hidup itu harus optimis bahwasanya kita sayang sini. Oh ikut mama sini. Oh konyolnya mau ikut tuh. Dadah, bilang dulu dadah. Oh ini mau permen ya. Ini yang ini aja, yang ini dulu Pak. Nanti mau badir bentar ya teman-teman.
Ini sepupu nih, keponakan buyutnya Mbah nih ya. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini dulu. Buat mama aja. Main nih. Nah. Nah, gitu ya teman-teman. Dadah dulu tuh. Dadah. Dadah gimana? Dadah. Oh. Ya, sarong. Ikut mama. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan, bisa dicoba. Jadi dan sekali lagi yang belum kebalas WA-nya saya mohon maaf, karena setiap hari itu saya balas WA itu hampir 200 orang teman-teman. Jadi mohon maaf, kenapa saya nggak boleh telepon, karena ketika WA itu saya pakai buat telepon, saya akan hilang, WA yang lainnya itu akan hilang gitu loh teman-teman. Kan ini lupa, makanya karena memori HP saya juga tidak banyak, saya harus berusaha untuk semaksimal mungkin itu membalas. Terus saya hapus foto-fotonya, saya hapus, oh sayang gitu ke teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses kalian, segera terlunasi utang-utang kalian, amin amin ya rabbal alamin.